Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lentera Sabda, Pesta Tahta Santo Petrus, tanggal 22 Februari 2024. Injil yang akan kita bahas adalah Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19 yang berbicara mengenai pengakuan Petrus. Kita baca beberapa ayatnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudari yang terkasih, Santo Petrus adalah sosok yang ambigu dalam Injil kita. Artinya, tokoh yang ambigu itu adalah tokoh yang punya sisi positif, tetapi juga punya kelemahan diri. Seperti kita semua yang juga punya sikap ambigu. Kadang-kadang kita bersemangat sekali melakukan hal yang baik, tetapi tak jarang juga kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan diri kita. Nah, Santo Petrus ini adalah sosok yang sangat menarik. Santo Petrus adalah seorang yang nanti akan menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. 3 dalam Alkitab adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau 3 kali menyangkal, artinya menyangkal secara kurang lebih sempurna Tuhan Yesus. Tetapi kita ingat juga, kemudian dalam sejarah hidupnya, Santo Petrus menyerahkan diri sebagai martir di kota Roma. Dan hari ini Yesus menyerahkan tahta kuasa itu kepada Simon atau kepada Petrus. Artinya apa? Allah memanggil orang-orang yang sebenarnya itu lemah. Tetapi Allah selalu menantikan orang-orang yang mau berproses bersama Tuhan. Nah, Santo Petrus ini adalah contoh dari orang yang mau berproses bersama Tuhan. Dia punya kelemahan-kelemahan diri. Dia seorang yang spontan, dia seorang yang kadang-kadang emosional. Dia seorang yang juga penakut, tetapi dia terus berproses. Untuk sampai kemana? Untuk sampai kepada kematangan iman yang nanti berpuncak antara lain dalam kemartiran beliau nantinya di kota Roma. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita tidak perlu mengejar setengah mati menjadi pribadi yang sempurna dalam ukuran manusia. Karena kita semua tidak sempurna. Kita juga tidak perlu menuntut orang lain untuk menjadi pribadi yang sempurna, tidak pernah berbuat salah dan sebagainya. Tetapi yang penting orang itu mau berproses, mau belajar dari kejatuhannya, mau bertumbuh, belajar dari kesalahan. Nah, semua itu ada dalam diri Simon bin Yunus atau nanti yang menjadi Santo Petrus. Maka semoga Santo Petrus mendoakan kita semua, semoga keluarga kudus menyertai kita, dan berkat Allah menguatkan kita senantiasa dalam proses kemuritan kita. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.